Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga selalu sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini tema kita adalah ayo membayar zakat. Kita akan belajar bersama Bu Intan mengenai apa itu zakat dan macam-macam zakat. Ya anak-anak, Bu Intan mulai dari pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, suci, baik, dan berkah. Sedangkan zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta kekayaan yang kita miliki atau rezeki kita kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang ada di Al-Quran dan hadis. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Kewajiban umat Islam tidak hanya mengeluarkan zakat fitrah, akan tetapi juga mengeluarkan sebagian zakatnya apabila memiliki harta yang telah disimpan selama 1 tahun. Zakat itu adalah zakat mal. Sehingga zakat dapat dibagi atas 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, sekarang Bu Intan akan menjelaskan mengenai apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam, baik itu anak-anak maupun dewasa, pada setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian, berapakah jumlah yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam? Setiap orang Islam wajib membayar zakat fitrah sebanyak 1 sak. Ukuran 1 sak untuk makanan pokok di Indonesia yang berupa beras adalah sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Anak-anakku sekalian, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu juga anak kecil maupun dewasa. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Bahan beras atau bahan makanan pokok yang sudah terkumpul akan dibagikan oleh amil zakat, yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Kemudian, zakat yang sudah terkumpul itu diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Dengan demikian, jika kita mengeluarkan zakat fitrah, maka kita akan mampu membantu orang yang tidak mampu. Juga
kita akan menggembirakan mereka untuk ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat? Baik, di sini Bu Intan akan menjelaskan mengenai waktu-waktu untuk membayar zakat. Yang pertama, waktu mubah. Waktu mubah yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada awal bulan Ramadan sampai dengan penghabisan Ramadan. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu waktu wajib. Waktu wajib adalah waktu di mana zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan sampai dengan terbitnya fajar pada tanggal 1 Syawal. Anak-anakku sekalian, adapun waktu yang ketiga adalah waktu sunnah atau waktu yang diutamakan, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan setelah sholat subuh sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Waktu berikutnya adalah waktu yang keempat, yaitu waktu makruh. Waktu makruh adalah zakat fitrah yang dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri sampai dengan matahari terbenam pada Hari Raya Idul Fitri. Adapun waktu yang terakhir atau waktu yang keempat adalah waktu haram. Waktu haram adalah zakat fitrah yang dikeluarkan setelah matahari terbenam pada Hari Raya Idul Fitri. Nah, anak-anakku sekalian yang sholih-sholihah, sekarang Bu Intan akan menjelaskan orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah. Siapakah mereka? Yang pertama, yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, mereka memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah orang itu masih hidup sampai dengan akhir bulan Ramadan. Selain zakat fitrah, ada juga zakat mal. Nah, apakah itu zakat mal? Nah, anakku sekalian, zakat mal disebut juga zakat harta atau zakat penghasilan, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab selama 1 tahun. Jadi, jika harta yang dimiliki senilai 85 gram emas. Maksudnya adalah jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka
zakat mal yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Nah, di sini contohnya adalah misalnya jika 1 gram emas harganya setara dengan Rp800.000, maka nilai nisabnya adalah 85 dikali 800.000 sama dengan 68 juta. Dari nilai 68 juta, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dikalikan dengan 68 juta yang hasil akhirnya adalah Rp1.700.000. Jadi, jika memiliki nisab emas 85 gram selama 1 tahun dan harga emas saat membayar adalah Rp800.000 per gramnya, maka nilai zakatnya adalah Rp1.700.000. Nah, anak-anakku sekalian, sebenarnya apakah fungsi dari zakat mal? Zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta yang kita miliki. Karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang fakir dan miskin yang harus kita berikan kepada mereka. Adapun syarat wajib zakat mal adalah yang pertama, pemilik harta adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah pemilik harta telah baligh atau dewasa dan berakal sehat. Yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah harta tersebut milik sendiri. Nah, apabila kita memiliki harta, maka harta kita wajib dizakati. Harta apa saja yang wajib dizakati? Di sini Bu Intan akan menjelaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun dan nisabnya disamakan dengan emas. Yang ketiga adalah hasil dari perdagangan, yaitu berupa keuntungan dari hasil berdagang. Yang keempat adalah hasil pertanian, seperti padi, jagung, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah binatang ternak. Contoh untuk binatang ternak yang wajib dizakati adalah sapi, kerbau, kambing, dan unta. Dan yang terakhir adalah barang temuan. Barang temuan yang wajib dizakati seperti perhiasan, emas, uang, maupun barang antik yang berharga. Nah, sampai di sini dulu anak-anakku. Sampai jumpa lagi dengan Bu Intan di lain waktu dan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.